Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar pada tema 1, masih pada tema 1 ya, subtema 1, pembelajaran 2 yaitu tentang organ gerak pada hewan. Bagaimana? Apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum Ibu lanjut, mari kita simak dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa dapat atau mampu mengolah informasi atau data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, sebelum lanjut, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada buku kalian, yaitu pada halaman 9 ya, seperti ini. Halaman 9. Di sini terdapat sebuah gambar atau beberapa gambar. Nah, Ibu tanya, gambar apakah itu? Bisa kalian lihat atau kalian tentukan gambar apa itu? Ya, gambar tersebut adalah gambar rangkaian cerita. Nah, berarti sudah tahukah apa itu gambar cerita? Ibu jelaskan ya. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, apakah kalian tahu apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, mari kita sekarang belajar bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang baik. Nah, di antaranya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang baik itu pertama kalian tentukan dulu gagasan. Nah, menentukan gagasan itu bersumber dari bacaan. Gagasan bisa kita buat dari sebuah buku bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah artikan apa yang akan kita gambar. Siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya serta media apa yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua, membuat sketsa. Setelah kita menentukan gagasan, kita membuat sketsa. Sketsa merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Berarti ini masih ada hubungannya ya, antara menentukan gagasan dengan membuat sketsa, harus nyambung dengan gagasan yang kalian tentukan tadi. Membuat sketsa harus berhati-hati. Kalian harus perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan kalian gambar. Yang ketiga yaitu pemberian warna. Setelah membuat sketsa, kita akan mewarnainya. Pewarnaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, memberi warna sesuai dengan gambar aslinya. Terus yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi kita sendiri. Kalian dapat menggunakan, dalam pewarnaan ini kalian dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, krayon, spidol, dan pewarna lainnya. Selanjutnya, media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar diantaranya yang pertama itu ada media alas gambar. Media alas gambar merupakan tempat untuk menuangkan gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, kain, kaca, ataupun komputer. Media ini juga berpengaruh pada media pewarnaan yang akan digunakan. Selain itu, media
yang kalian gunakan dapat mempengaruhi awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nah, itu untuk media alas gambar. Yang kedua ada media pewarnanya. Media pewarnanya bisa kalian memilih pensil warna atau cat air. Itu terserah pada kalian. Kalian suka pakai yang mana, ya. Nah, setelah itu sekarang kita belajar apa saja organ gerak dari hewan-hewan yang akan kita pelajari dari gambar yang ada di buku ini, ya. Ini pada buku yang kalian pegang itu ada di halaman 9, masih pada halaman 9, ya. Apakah kalian tahu gambar apakah yang ada pada buku tersebut? Ya, itu adalah gambar kelinci. Apakah kalian tahu hewan kelinci? Pernah melihatnya atau kalian pelihara di rumah? Nah, Ibu rasa semuanya tahu ya kelinci itu apa. Hewan kelinci pernah melihat, pasti pernah. Dari gambar itu kita dapat mengamati, coba kalian amati. Dapat kita amati organ gerak pada hewan kelinci itu adalah kaki, ya. Kaki, fungsi utama kaki pada kelinci yaitu untuk bergerak atau berpindah tempat. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci itu lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, ya. Coba kalian perhatikan nanti apakah benar itu apa salah, ya. Selanjutnya, selain kelinci, kita juga akan mempelajari atau mendiskusikan apa saja organ gerak dari hewan-hewan seperti ikan. Ikan tahu ya, ikan. Nah, ikan, organ gerak ikan itu adalah insang. Oh, maaf ya. Organ gerak pada ikan itu adalah siripnya dan ekor. Fungsi sirip dan ekor untuk membantu ikan berenang di air, ya. Sirip pada ikan itu terletak pada berbagai tempat dan untuk berbagai fungsi seperti gerak maju, gerak berputar, atau mempertahankan posisi tegaknya. Yang kedua ada hewan katak. Organ gerak pada katak adalah tungkai kaki. Katak mempunyai tungkai belakang yang jauh lebih besar dari tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat sehingga strukturnya lebih kokoh. Sedangkan tungkai depannya berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Nah, itu untuk hewan katak. Selanjutnya ada burung. Sering kalian lihat burung kan? Nah, organ gerak pada burung adalah sayap dan kaki. Burung mempunyai struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang lainnya, kecuali kedua tungkai depannya berubah menjadi sayap. Terus hewan berikutnya yaitu kadal. Organ gerak pada kadal adalah tungkai kaki juga. Kadal merupakan golongan reptil. Kadal mempunyai perkembangan yang baik pada rangka bagian tungkai. Nah, itu dia beberapa jenis hewan beserta organ geraknya dan fungsinya. Sekarang Ibu tugaskan pada kalian untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, baik di rumah kalian, mungkin di rumah tetangga kalian. Silahkan kalian amati hewan-hewan tersebut, terus kalian temukan atau kalian tentukan organ gerak dari hewan tersebut. Silahkan kalian tuliskan hasil pekerjaan kalian di buku tulis, ya. Semua di buku tulis kalian. Terus nanti kalian bisa
setelah kalian menyelesaikan tugas tersebut, kalian bisa langsung kirim ke ibu tugas tersebut lewat WA ya. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Selamat bekerja.